siniro hamadihamu doho dame nasian Tuhan debata amatai dosian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan menjadi ayat renungan bagi kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 16 Januari 2025, diambil dari 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dalam bahasa Batak dikatakan, Ibanado pardengganan pasahon akka dosata, alai dada holan dosata, tung doho do dosa ni sadok portibion ido yang go sahatna. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pasti kita ingat mengenai Ultraman, Power Rangers, dan berbagai macam superhero yang banyak sekali diidolakan oleh anak-anak. Anak-anak mengidolakan mereka dengan beragam kehebatan mereka, dengan berbagai jurus mereka dalam mengalahkan para musuh-musuhnya, mengalahkan monster raksasa yang terkadang menghancurkan dunia. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, kalau kita ingat, mungkin anak-anak itu pun sudah hafal bagaimana gerak-gerik, bagaimana ciri-ciri khusus, dan bagaimana jurus-jurus yang dimiliki oleh idolanya, oleh superhero yang tadi yang mereka idolakan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga mungkin di antara kita yang menonton tayangan YouTube ini juga memiliki idola di dalam kehidupan kita masing-masing. Ada mungkin yang mengidolakan karena dia seorang influencer yang hebat. Ada yang mengidolakan mungkin karena dia seorang chef yang hebat, seorang pebisnis yang hebat, atau apapun itu kelebihan mereka. Tapi saudara-saudari yang terkasih, apakah kita memiliki idola lagi yang lebih besar dari apa yang sudah kita sebutkan tadi, dari apa yang sudah kita idolakan tadi? Sebuah lagu anak sekolah minggu yang memiliki judul Yesus Idolaku menyatakan bahwa Yesus adalah idola yang terbaik. Lalu bagaimana saudara-saudari yang terkasih dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Apakah kita sudah benar-benar mengidolakan Yesus di dalam kehidupan kita? Kalau benar kita mengidolakan Yesus, apakah kita pun sudah benar-benar mengenal Dia sedetail mungkin? Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan hari ini menyatakan, mengungkapkan siapa itu Yesus. Dan dikatakan bahwa Yesus adalah pendamaian bagi kita. Tentu kita sudah mengerti bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Bagaimana dampaknya di dalam dunia ini. Bagaimana dampaknya di dalam keberlangsungan kehidupan manusia. Karena dosa, dunia menjadi penuh dengan kehancuran. Kita bisa melihat bahwa hubungan keluarga dapat rusak karena dosa. Melihat kerusakan alam juga terjadi karena dosa. Tingkat kriminal yang semakin tidak terkira banyaknya karena dosa. Kerenggangan sosial juga karena keegoisan manusia. Pergaulan bebas, dan tentunya krisis karakter di tengah-tengah umat manusia. Saudara-saudari yang terkasih, manusia telah jauh hakikatnya dari imago Dei, yang seharusnya mereka menjadi citra Allah, menjadi mitra Allah di dalam kehidupan ini, menjadi mitra Allah dalam keberlangsungan ciptaan. Nyatanya mereka telah menghancurkan kepercayaan Allah. Oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih, manusia butuh pendamai. Manusia butuh seseorang yang dapat menyelamatkan, mengubah situasi dari yang penuh kehancuran tadi menjadi situasi yang penuh damai sejahtera, dan Kristus hadir untuk menyelamatkan manusia. Dengan segala kebaikan Kristus di dalam kehidupan kita saudara-saudari, pribadi lepas pribadi, dan juga dikatakan di dalam ayat ini Dia adalah penyelamat yang universal bagi seluruh umat. Sudah sejauh mana kita mengidolakan Kristus? Sudah sejauh mana kita mengenal Kristus? Mungkin kita boleh mengenal Dia dari apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, melalui kesehatan kita,
melalui pekerjaan kita, dan melalui berkat-berkat lain yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian kita bisa melihat bahwa Yesus jauh melebihi dari superhero siapa saja. Yesus jauh melebihi dari superhero yang diidolakan oleh anak-anak. Lebih hebat dari Superman, lebih hebat dari Batman, lebih hebat dari Power Ranger, Ultraman, dan apapun yang diidolakan oleh anak-anak. Lihatlah bagaimana sebenarnya superhero itu memiliki kelemahan di dalam setiap jurusnya, di dalam setiap tubuhnya, fisiknya, pribadinya. Tetapi lihatlah bagaimana Yesus dengan kemahakuasaannya, bagaimana Yesus dengan kemurahannya menyelamatkan seluruh ciptaan, sehingga dengan demikian kita bisa menyatakan bahwa tidak ada idola sebaik Yesus. Tidak ada idola sebaik Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai bukti pengenalan kita, sebagai bukti nyata bahwa kita benar-benar mengidolakan Kristus, di dalam ayat yang ketiga dikatakan bahwa ketika kita mengenal Allah adalah ketika kita mau menuruti perintah-perintahnya. Maka mulailah mengenal perintah-perintahnya, lalu lakukanlah dan dikuatkan oleh kekuatan Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang senantiasa menuntun kita untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Selamat melakukan aktivitas untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.